Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wa ala muridin waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita menyatakan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita dapat berkumpul pada siang hari ini dengan sehat walafiat dan semoga diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Baik, untuk yang pertama, di sini saya atas nama Muhammad Latif Hamid, NIM 230101702246, mempresentasikan mengenai psikologi agama, yaitu dengan materi indikator kematangan beragama dan manifestasinya dalam keberagamaan. Di sini saya membagi 4, yaitu topik masalah. Kemudian topik masalah ini ada pengertian kematangan beragama, yang kedua faktor apa saja yang mempengaruhi kematangan beragama, kemudian apakah pengertian perilaku keberagamaan, yang selanjutnya yaitu nomor 4, bagaimana manifestasi kematangan beragama dalam kehidupan keberagamaan. Untuk yang pertama, yaitu apakah pengertian kematangan beragama. Pengertian matang beragama di dalam kehidupan manusia mengalami proses perkembangan. Dalam perkembangan tersebut manusia mengalami 2 macam perkembangan, yaitu yang pertama perkembangan jasmani dan yang kedua perkembangan rohani. Untuk yang perkembangan jasmani sering juga disebut pertumbuhan fisik tanpa nyata pada perubahan bentuk fisik manusia mulai dari bayi sampai dewasa. Jadi proses kedewasaan, proses pertumbuhan mencapai dewasa, mencapai tua itu dapat kita lihat dalam pertumbuhan fisik, yaitu umur dari segi 0 dari kita lahir sampai dewasa. Sedangkan perkembangan rohani seseorang diukur berdasarkan tingkat kemampuan. Pencapaian tingkat kemampuan tertentu bagi perkembangan rohani disebut dengan istilah kematangan. Kematangan itu bermacam-macam, yaitu salah satunya kematangan terhadap kegiatan beragama. Kematangan ini menandai apakah orang dalam kesehariannya mampu memahami dan mengamalkan ajaran agamanya atau tidak. Yang selanjutnya, secara garis besar, kematangan beragama seseorang adalah kemampuan seseorang untuk mengenali atau memahami nilai agama yang terletak pada nilai-nilai leluhurnya atau luhurnya. Orang tersebut menjadikan nilai-nilai dalam bersikap dan bertingkah laku. Nilai-nilai tersebut menjadi ciri dari kematangan beragama. Jadi bisa disimpulkan kematangan beragama terlihat dari kemampuan seseorang untuk memahami, menghayati, serta mewujudkan nilai-nilai luhur agama yang dianjurnya dalam kehidupan sehari-hari. Orang tersebut menganut suatu agama. Kita contohkan satu orang. Karena menurut keyakinannya agama tersebutlah yang terbaik. Karena itu ia berusaha menjadi penganut yang baik. Keyakinan itu ditampilkan dalam sikap dan tingkah laku keagamaan yang mencerminkan ketaatan terhadap agamanya. Baik, yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kematangan beragama. Dari sini saya mengambil dari pendapat seseorang dokter, yaitu yang bernama Dr. Singgih
D. Gunarsa. Sama dengan faktor yang mempengaruhi perkembangan psikologi seseorang, kematangan beragama seseorang juga dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Untuk yang pertama, faktor internal terdahulu. Faktor internal yaitu menurut Dr. Singgih tadi, sesuatu yang berasal dari seorang tersebut. Faktor internal yang dapat mempengaruhi perkembangan, kematangan beragama seseorang antara lain yaitu ada 3. Yang pertama, kondisi fisik dan struktur tubuh, koordinasi motorik, kemampuan mental yang meliputi kecerdasan, hambatan mental, serta bakat khusus. Yang kedua, faktor eksternal mungkin ini dimaksud, yaitu sesuatu yang berasal dari lingkungan seseorang tersebut, mulai dari lingkungan keluarga sampai dengan lingkungan di mana seseorang tersebut hingga membentuk karakter dari orang tersebut. Misal kita di lingkungan orang baik, berarti kita ada kemungkinan besar kita menjadi orang baik. Lingkungan kita banyak seseorang yang menjadi atau beragama Islam, atau keluarga kita beragama Islam, kemungkinan besar juga kita menjadi ikut agama yang dianutnya karena faktor lingkungan. Yang selanjutnya yaitu manifestasi kematangan beragama dalam kehidupan keberagamaan. Dalam manifestasinya, perilaku keberagaman diukur dari aspek akidah, ibadah, dan akhlaknya. Tetapi, karena akidah merupakan hal yang bersifat abstrak dan penelusurannya sangat sulit melalui indrawi, maka pengukuran tingkat keberagaman seseorang dapat ditelusuri melalui rutinitas pelaksanaan ibadahnya dan penampilannya melalui akhlaknya. 1. Rutinitas pelaksanaan ibadah tercakup di dalam ibadah wajib dan sunnah. Yang kedua, pada masalah akhlak tercakup di dalamnya akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Akhlak al-mahmudah misalnya kepatuhan terhadap kedua orang tua, menghormati guru, dan etika dalam berpakaian. Sedangkan akhlak mazmumah adalah membantah kedua orang tua, tidak menghormati guru, dan tidak beretika dalam menggunakan pakaian. Itu salah satu contoh dari manifestasi beragama dalam kehidupan keberagamaan. Yang selanjutnya yaitu kebanyakan dalam pelaksanaannya, walaupun tidak menjalankan ajaran agama secara konsekuen, tetapi mereka tetap percaya akan adanya Tuhan, bahkan telah bersaksi melalui syahadat, maka minimal mereka menempati kategori mukmin dalam arti percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kata lain, seorang muslim yang mengakui adanya ajaran agama tetapi ia tidak melaksanakannya secara konsekuen, maka orang tersebut tidak boleh dicap sebagai kafir dalam arti telah keluar dari Islam. Berarti kan bukan pasti keluar dari Islam karena dia tidak mematuhi agama yang dianutnya. Karena ada juga orang yang baik itu tidak beragama, ada juga orang yang tidak baik beragama, kan tidak pasti. Kehidupan sangat kontabibel dan jelimet sekali. Itulah pemaparan materi atau presentasi dari saya, yaitu tentang indikator kematangan beragama dan manifestasinya dalam keberagamaan. Terima kasih atas partisipasinya atau atas teman-teman yang menyimak. Apabila ada tutur kata atau kurang jelas dalam presentasi saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.